ketemu lagi dengan Kak Rosi. Nah, hari ini Kak Rosi kedatangan seorang bintang tamu yang ganteng banget. Oke, sebelum kita ngomong-ngomong lebih dalam dan kita tanya-tanya, kita wawancara lebih dalam, kita mau kenalan dulu nih. Siapa sih namanya? Ya, yuk langsung aja. Cus! Kenalan dulu dong, ini belum pada tahu nih penonton nih dengan Bapak siapa ya? Boleh kenalan? Oke. Ya, salam kenal buat pemirsanya channel YouTube-nya Mbak Rosi ya. Iya. Nama saya Winda. Lengkapnya panjang sebetulnya. Ada R di depannya, di belakangnya Prawira Kusuma. Oke. Asli mana Pak? Asli lahir Bandung. Orang tua juga Bandung. Tumbuh dan besar di Bandung, tapi berkarir di Jakarta. Oh, profesinya sebagai apa nih? Jadi profesi sih profesional aja Mbak. Berkarir saya dulu di media cukup lama, sekitar 24 tahun lah ya di media. Tapi akhirnya tahun 2019 saya pindah ke Bandung untuk menjadi profesional di Badan Usaha Milik Daerah, ngurusin infrastruktur. Nah, itu di 3 tahun terakhir ini. Itu kurang lebih. Itu mungkin latar belakang saya. Jadi Bapak tinggalnya di Bandung nih? Sekarang di Bandung, kalau KTP masih Jakarta Mbak. KTP Jakarta. Di Jakarta. Kerjanya sudah di Bandung juga. Sudah di Bandung Berarti juga, ya. sekarang kita posisi lagi di Jakarta nih. Ya. Nah, guys pasti pengen tahu dong ngapain dia di Jakarta ya. Terus pakai baju biru-biru begitu lagi ya. Mau ngapain nih ya? Oke. Kira-kira Kayak orang penyakitan. penyakitan ya, sehat ya, sehat. Coba kita bingung nih ngapain ya pakai baju biru. Nah, oke. Kebetulan Pak Winda ini lagi ada di klinik dokter dentis. Nah, kita mau tanya, Pak, mau ngapain nih di dokter klinik ini, dentis ini, Pak? Ya, jadi saya berobat di dokter dentis ini sudah mungkin lebih dari 5 tahun ya. Oh, oke. Sudah lebih dari 5 tahun. Karena prosesnya lebih dari 5 tahun. Mungkin bisa sampai 7 tahun yang lalu ya, saya memulai berobat di dokter dentis. Jadi dimulai dengan permasalahan yang basic Mbak, dimana dari sejak kecil itu, ini makanya anak-anak harus segera banyak dipaksa ya untuk berobat ke dokter gigi. Oh, kenapa tuh? Jadi kontrol ke dokter gigi untuk memastikan bahwa giginya dalam kondisi yang prima. Oh. Karena ya itulah alam ya. Jadi ketika ada bolong sedikit, didiemin, lama-kelamaan bolongnya besar, dan akhirnya kropos. Belum lagi struktur tulang gigi, kalau dia kurang kalsium, giginya jadi rapuh. Banyak hal ya tentang gigi itu yang harus diurusin. Dan akhirnya pada satu titik kita nggak punya gigi lagi untuk makan, Mbak. Habis, gitu, gigi kita itu habis. Ya ada yang bolong terus dicabut, gitu kan? Ya banyak sih karena bolong terus dicabut, Mbak. Nggak bisa lagi ditambal karena sudah habis, sudah tinggal akarnya dan lain-lain gitu. Sampai di satu bagian dari gigi saya itu udah nggak ada gigi, bahkan si tulang rahangnya sudah diratakan, jadi udah dipersiapkan untuk menjadi tempat gigi palsu yang bisa dilepas pasang. Gitu. Nah berjalan waktu repot, pakai gigi lepas pasang gitu. Nah kurang nyaman juga kali ya? Ya nggak nyaman, karena kan lepas pasang. Kalau kita makan permen karetnya nggak bisa Mbak. Giginya itu permen karet kan gitu. Jangan aneh kodetol gitu permen karet. Akhirnya ya googling, browsing, mencari-cari apa alternatifnya. Ya terpikirkanlah untuk implan Mbak. Oke. Jadi tahu implannya itu dari mana? Jadi implan sebagai istilah yang juga tidak terlalu asing, karena saya besar di keluarga yang bapak saya dokter. Jadi, dokter apa? Dokter anak kebetulan. Dokter anak, walaupun sudah almarhum tahun 2005. Tapi wawasan medis cukup saya bisa pahami. Tapi pendalamannya seperti apa, implan itu bagaimana, sakit atau enggak, dan segala macam lah, teknologinya dari mana, kan macam-macam ya. Sehingga googling. Nah kebetulan dokter dentis ini waktu di keyword implan itu top list. Wow. Nah ini kan menjadi menarik ya. Nah, kenapa top list? Jadi top listnya karena memang dia sangat spesialisasi di situ. Dokter Andreas itu kan spesialisasi di implan. Nah jadi kita mencari
di mana sih tempat implan yang memang istilahnya kredibel lah gitu kan. Iya. Walaupun memang waktu itu ya 7 sampai 8 tahun yang lalu saya mulai gitu kan ya. Jadi belum terlalu populer dan terkenal juga mahal. Iya. Belum lagi ada lagi tentang perspektif religius ya, bahwa menanam sesuatu bla bla bla. Ayo udahlah. Kalau saya melihatnya udah dalam aspek logis, medis. Oke. Nah, googling, mencari-cari tahu, juga belanja informasi ke dokter-dokter gigi yang lain, comparing harga-harga sama spesialisasi dan segala macam. Akhirnya ya udah kita cobalah ke Dr. Andreas. Dan selama proses itu ya up and down ya. Kenapa itu menjadi lama? Karena ya betulin gigi kan nggak murah mbak ya. Proses ya. Nanam satu implan aja udah, kalau sekarang udah puluhan juta. Iya. Nah, kalau dulu masih di bawah 10 juta. Oh. Saya masih terlalu, tapi di total semua mungkin untuk motor gede dapat satu gitu kan. Wow. Ya karena saya banyak mbak yang harus Oke. ditanam. Jadi karena gigi saya udah habis, saya ingin kembalikan lagi pada kondisi yang bisa dipakai untuk makan, tidak kembali ke sempurna seperti ciptaan Tuhan, Iya. tapi ya minimal kita bisa pakai untuk makan. Tuh. Ya akhirnya itu saya harus menanam kurang lebih 7 implan. 7. Oh, atas berapa? Atas bawah atau Atas bawah mbak, Atas atas bawah kiri kanan. Oh. Jadi all side of my teeth. Komplit. Makanya treatmentnya harus bertahap karena nggak bisa kan kalau Iya, langsung betul, betul. semua. Betul, betul. Jadi ini dulu bikin fondasinya, yang lalu berikutnya. Betul, betul. Belum lagi apa ya? Implan itu sebuah proses penyesuaian dari benda asing dalam tubuh kita. Oke. Tidak selalu otomatis bisa diterima oleh tubuh kita. Betul. Kadang-kadang ada antibodi kita yang menolak keberadaan benda asing tadi sehingga ya akhirnya harus diulang melakukan Oh, implannya. oke. Jadi it's not an easy things lah ya untuk bisa memasang implan. Alhamdulillah kalau dengan Dr. Andreas itu treatmentnya tidak menyakitkan karena selalu dengan biusan yang juga properly. Sakit nggak setelah diimplan sama dokter gigi? Kalau setelah diimplan dan dipakai sama sekali tidak ada rasa sakit. Nggak sakit? Karena dia sudah harus berperan dan berfungsi seperti gigi pada umumnya. Oh. Cuman proses masangnya, proses penyiapannya, installmentnya, treatment recovery-nya, bahkan ada proses di mana saya harus menambah struktur tulang. Oh. Karena tulang rahang saya kurang waktu itu, jadi ada semacam kayak model stem cell Oh, berarti untuk ada penebalan case tulang. tertentu ya Ada, kalau gini ada. kasus tertentu Iya. ya? Oh. Iya. Jadi kasusnya banyak macam-macam gitu. Belum lagi yang misalnya ke atasnya bolong ke tulang ke rongga pipi misalnya gitu. Jadi harus benar-benar properly lah dipersiapkan Oke. sehingga memang dia siap untuk ditanam akar sintetis, artinya akar palsu lah gitu kan. Nah akar itu nanti menjadi rumah atau menjadi landasan buat gigi-gigi yang palsu tadi gitu. Nah setelah itu selesai semua makan biasa, walaupun dokter menyarankan janganlah yang terlalu keras-keras, tapi kan kita pengen menikmati aja Iya, makanan yang iya. kita ada di depan, kita nikmati banget gitu. Jadi at the end selesai semua, sekarang tinggal apa ya? Bahkan yang sekarang saya lagi ke sini kan bukan gigi yang karena masalah implan, tapi karena gigi yang lain yang masih normal dari gigi saya bolong gitu. Oh, tapi implannya berarti nggak masalah. Implannya nggak ada masalah. Udah berapa tahun tuh dari sejak pertama kali sampai sekarang 2023? Udah berapa tahun? Jadi tuntasnya itu kurang lebih 2 tahun yang lalu lah tuntasnya telepon saya. Oh, 2 tahun lalu. Oke, berarti awet ya, nggak ada masalah ya. Terus ada penanganan khusus nggak? Misalnya harus minum obat Nggak. kalau udah diimplan? Oh, nggak ada, biasa aja. Biasa. Oh, oke. Karena ya itu kan si titanium itu ditanam di rahang kita, kemudian diliput lagi oleh gusi dan gigi ditanamkan di situ. Oke. Jadi gusinya akhirnya bertumbuh untuk menutupi. Ngilu Jadi nggak? seems like seperti gigi asli lagi, cuman akarnya bukan akar gigi, akarnya akar implan. Gitu. Ngilu nggak? Nggak ngilu ya? Oh, oke, berarti aman ya implan itu ya? Insya Allah saya aman. Wow, berarti dokternya juga hebat ya cara penanganannya, dari kebersihannya juga luar biasa ya. Nah, kesan-kesannya gimana? Kesan selama Ya karena perjalanan panjang sama Dr. Andreas. hmm, Jadi sama Dr. Andreas itu seperti apa ya? Jadi seperti teman ya. Itu yang Oke. pertama. Dan yang menarik adalah dalam setiap kunjungan atau pertemuan dengan Dr. Andreas itu
Saya ini kan orangnya kepoan Mbak. Kelihatan ya kayak. Jadi selalu pengen tahu, apalagi betul. background orang tua juga dokter. Jadi saya selalu mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan Dokter Andreas untuk yang kadang-kadang juga Dokter Andreas nggak bisa jawab juga karena bukan bidangnya gitu kan. Oke. Tapi ya pemahaman untuk treatment ini udah menjadi dasar logis saya untuk gue lakukan ini karena gue udah yakin dengan apa yang gue sudah konsultasikan gitu. Oke. Kan kuncinya itu, lo harus yakin dulu dong, jangan hanya sekadar bablas terus ini gitu kan. Betul. Wah, jadi udah direkomend banget nih ya bahwa Dokter Gigi Andreas itu bagus banget ya. Terpercaya deh pasti ya, dia bisa handle dengan bagus. Jadi yang penasaran, yang belum pernah tahu soal implan, yang takut soal implan tadi udah denger langsung ya. It's okay ya, nggak ada masalah dan gak ada apa-apa ya. Jadi jangan takut, jangan parno duluan. Nabung aja paling. Oh ya, Kuncinya nabung aja lah gitu kan. Ternyata implan butuh duit ya. Oke, terima kasih Pak Winda untuk waktunya untuk ngobrol-ngobrol singkatnya. Habis ini langsung mau turun, ya langsung mau ambil lagi. Thank you ya Pak untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. Kasih semua. Sampai ketemu lagi semuanya. Salam sehat buat kita semua. Oke, thank you.